Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, apa kabar teman-teman bonsai terapan? Kita jumpa lagi. Pada kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang 3 aliran kemarin ya. Kalau yang kemarin sudah kita bahas aliran ekspresionis dan naturalis, kali ini kita bahas aliran yang ketiga, yaitu surrealis ya. Bicara soal bonsai surrealis itu gampangannya begini ya teman-teman. Bonsai yang menimbulkan imajinasi bagi orang yang melihatnya. Jadi garis hayalnya itu menitik beratkan pada imajinasi setiap orang yang melihatnya, dan pengalaman setiap orang yang melihatnya berbeda-beda. Jadi misalnya kita melihat kalau dalam surrealis contohnya ada bentuk bonsai panorama ya. Misalnya yang sering kita jumpai itu pohon serut. Pohon serut dengan batang yang besar, kemudian ada pohon-pohon kecil yang diatur agar memiliki perspektif menimbulkan daya hayal. Jadi cabangnya dianggap seolah pohon dan batangnya seolah batu atau tebing atau bukit seperti itu misalnya. Ada juga yang mengatakan surrealis itu adalah bonsai kekinian ya, atau kontemporer bahasanya. Jadi setelah teman-teman penggiat bonsai atau senior-senior kita yang menggiati bonsai sudah membuat karya dengan ekspresionis, mereka tidak puas sampai di situ teman-teman. Akhirnya mereka berkarya dengan imajinasi mereka, sehingga muncullah aliran surrealis. Jadi menimbulkan imajinasi ya, atau daya hayal. Di sini saya terus contoh yang lain ada expose root ya. Expose root itu termasuk surrealis juga. Kemudian on the rock, baik itu yang tumbuh di batu atau mencengkram batu. Nanti saya ada contoh untuk yang mencengkram batu ya, tapi masih bahan, belum jadi. Setidaknya bisa sedikit kita ulas nanti. Kemudian ada gaya bentuk raft ya, seolah-olah pohon yang roboh kemudian dia survive, tumbuh kembali dari batang yang roboh itu menjadi sebuah pohon, kumpulan pohon biasanya. Kemudian ada forest atau yang biasa kita sebut grouping ya, atau berkelompok. Itu seolah-olah kita garis hayalnya kita melihat hutan atau bukit yang ditumbuhi banyak pohon sehingga terlihat seperti pulau kecil, seperti itu teman-teman. Kemudian di sini saya ada yang perlu saya tegaskan, ada ya pancing ya. Pancing itu sebenarnya kalau di Cina itu ada, tidak masuk dalam kriteria bonsai ya. Maksudnya begini teman-teman, seni pancing ada sendiri, seni bonsai ada sendiri, begitu. Kalau jadi jangan sampai kita salah kaprah ya menilai pancing itu, nanti dianggap juri tidak mengerti pancing seperti itu teman-teman. Padahal bukan ya. Kalau di kita itu bonsai panorama, jadi bonsainya yang dinilai, panoramanya hanya sebagai penunjang. Kalau pancing itu satu kesatuan teman-teman, yaitu panoramanya yang dinilai, pohon-pohonnya hanya sebagai penunjang. Misalnya kita melihat panorama jarak jauh ya, gunung jarak jauh, jadi pohonnya hanya terlihat seperti pohon-pohon kecil sekali atau bahkan seperti rumput-rumput saja, soalnya jarak jauh. Ada juga yang jarak sedang atau jarak dekat
seperti itu di painting ya teman-teman. Jadi seni painting kelompoknya sendiri, ada kontesnya sendiri, seni bonsai ada sendiri. Kemudian ya, mari kita bahas contoh yang mencengkeram batu teman-teman ya. Sebentar. Ya, di sini saya ada contoh bahan sancang ya teman-teman, ini yang mencengkeram batu. Dulu saya konsep memang saya tata di atas batu, kemudian akarnya turun, jadilah seperti ini teman-teman. Sementara ini kurang lebih 2 tahun ya, dari dulu sebesar jempol, stekan saya tanam di atas batu yang saya dapat dari gunung ya. Ini batunya, tapi ini yang jenis karang keras ya, karang gunung ya. Jadi seolah-olah garis hayalnya itu pohon tumbuh di atas batu, kemudian akarnya mencengkeram batu teman-teman. Masuk surrealis karena menimbulkan daya hayal ya, atau menimbulkan imajinasi. Kalau ekspresi kemarin kan penjiwaan atau jiwa dari sang pembuatnya. Kalau surrealis itu sudah imajinasi dari yang membuatnya, dan setiap orang yang melihatnya imajinasinya berbeda-beda. Misalnya untuk pohon ficus ya teman-teman, ada ficus yang expose root ya, kereta kencana itu juga masuk expose root teman-teman, atau bisa disebut juga kombinasi ya, expose root kombinasi twin atau triple atau kombinasi naturalis ya. Untuk misalnya pohon beringin dengan banyak sekali akar sulur ya, pohon beringin formal tapi dia mempunyai banyak akar sulur, atau maksudnya kimeng lah biasanya yang sering kita jumpai ya. Kimeng dengan akar sulur yang banyak itu kan otomatis menimbulkan daya hayal bagi orang yang melihatnya ya. Misalnya kita seperti membayangkan pohon besar yang biasanya ada di alun-alun kota, seperti itu. Nah, kita melihatnya seperti itu. Ada juga yang pengalamannya mungkin dari teman-teman punya pengalaman lucu, seperti kalau melihat pohon itu seperti melihat pohon besar yang terlihat angker atau seram, seperti itu misalnya. Surrealis ini atau bisa dikatakan juga bonsai yang sudah tidak wajar lagi teman-teman, karena sudah mainnya imajinasi ya, jadi tidak wajar. Jadi di sini ada kebebasan kita membuat bonsai surrealis, bebas membentuknya. Di sini kalau surrealis kita menyebutnya bentuk ya, kalau di ekspresi kita menyebutnya model, kalau di naturalis gaya, atau yang biasa disebut 5 gaya dasar. Jadi seperti itu teman-teman. Dan saat ini di kontes-kontes mulai sudah banyak ya, contohnya yang di cabang Tuban ya, itu rata-rata yang ditampilkan bonsai surrealis ya, atau on the rock biasanya banyak yang di situ, atau panorama banyak di situ. Rata-rata pohon serut. Dan itu sudah menjadi ciri khas Tuban ya teman-teman. Saat ini sudah mulai diterima teman-teman kalayak bonsai ya. Kalau dulu sih untuk surrealis memang sedikit aneh ya bagi teman-teman, khususnya seperti saya pemula, lihat bonsai surrealis kok begitu aneh gitu. Bahkan pernah jadi kontroversi kalau nggak salah itu di Surabaya. Sebenarnya kalau dari kacamata saya pribadi ya, itu dulu sebenarnya masuknya surrealis ya, bonsai serut itu yang dulu sempat viral di tahun 2021 atau 2022 itu kemarin ya. Kok dapat best 10 gitu kan, padahal kalau kita cermati itu menurut saya memang surrealis, dan juri mengapresiasi. Kacamata juri pun menilainya dengan
kacamata surrealis, bukan naturalis atau ekspresionis. Tapi teman-teman yang seperti saya pemula ini tidak tahu. Pada waktu itu saya masih belum tahu, akhirnya saya pelajari, oh menurut saya memang itu apresiasi juri ya, memberikan predikat best 10, dan akhirnya karena viral banyak protes, best 10-nya dicabut dengan alasan apa ya, kesalahan human error ya, atau kesalahan panitia. Akhirnya dapat predikat baik sekali atau merah. Pada waktu itu belum begitu umum ya untuk surrealis, mungkin ada beberapa tapi tidak banyak. Akhirnya di tahun 2002 kemarin Tuban mengadakan pameran cabang Tuban, dan di situ hampir rata-rata yang ditampilkan bonsai surrealis ya, on the rock, panorama, seperti itu teman-teman. Dan bahkan juaranya atau yang masuk kategori 10 besarnya rata-rata on the rock dan panorama ya teman-teman. Dan keunggulannya teman-teman, kita untuk misalnya bikin panorama bonsai ya dari bahan serut, karena itu banyak sekali dongkalan di alam itu teman-teman. Yang awalnya kita bingung mau jadikan apa, kok dapat bonggol atau tunggak saja ya. Nah itu justru dalam 2-3 tahun itu kita bisa membuat panorama bonsai dari bahan serut itu, bonggol serut yang besar misalnya. Karena kita butuhnya itu cuman bikin pohon mame ya teman-teman, atau maksimal mungkin semol lah ya. Untuk serut bikin mame paling 2-3 tahun sudah mulai nampak teman-teman. Makanya di Tuban itu 4 tahun sudah masuk kelas madya, bahkan ada yang kelas utama ya teman-teman. Jadi bisa mempersingkat waktu. Tapi kesulitannya kita harus pandai-pandai mengatur tata letaknya ya teman-teman, agar terlihat seperti panorama yang sesungguhnya. Itu yang sulitnya teman-teman. Dimensinya kita harus pas, atau kalau dimensinya nggak pas ya terlihat jelek, kaku atau flat ya teman-teman. Jadi mungkin itu saja sementara untuk kesempatan kali ini, pembahasan tentang surrealis ya teman-teman. Kalau ada salah kata atau salah penjelasan, teman-teman boleh koreksi di kolom komentar ya. Dan untuk kedepannya agar bonsai terapan lebih berkembang lagi, kalau sekiranya video ini bermanfaat, teman-teman boleh like ya, komen dan subscribe, dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya. Mungkin dari saya itu saja. Salam bonsai terapan, salam bonsai Indonesia Jaya. Terima kasih.